Sekarang gue mau tanya sama lu ya, ini orangnya kayak begini bukan? Digituin HP-nya. Iya, ini orangnya kayak begini. Bener lu, orangnya kayak begini kata Dedi. Sambil tunjukin HP-nya. Ini bener fotonya kayak begini. Iya. Astagfirullahaladzim, mantan. Kata si Dedi nih teman saya. Kenapa sih lu? Itu orang yang gue ceritain sama lu, temen gue yang meninggal 2 hari yang lalu. Lu bener deh. Iya, lu gak percaya, lu tanya di security-nya. Muka darah. Saya bilang pada apa lagi? Wah, langsung tuh sampai itu ngeliatin muka darah semua. Terus percis bajunya yang dipakai sama dia yang tadi lah pokoknya. Jaket-jaketnya masih pada nempel itu. Segala macam darah semua di muka. Terus ini kemari darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana Titik Koma. Hati-hati teman. Dan seperti biasa gue udah kedatangan narasumber. Dan kali ini narasumber gue adalah seorang mantan supir pembawa jenazah. Penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum kita dengar kisahnya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan. Dan kalau kalian mau jadi narasumber, langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan langsung aja kita sapa narasumber gue. Di depan gue ini udah ada Bang Irfan. Halo Bang Irfan. Halo. Sehat Bang Irfan? Ya, sehat. Aduh, luar biasa nih. Hari ini gue ketemu Bang Irfan. Iya. Di mana beliau ini adalah mantan seorang supir ambulan. Iya, betul. Mantan supir ambulan dulu waktu tahun 2018. 2018? Iya, awal 2018 itu. Oke, itu Abang jadi supir ambulan di rumah sakit, puskesmas atau apa nih? Rumah sakit. Rumah sakit? Iya. Daerah mana rumah sakitnya Bang? Jakarta Selatan. Di Jaksel? Iya, Jakarta. Pastinya dong. Banyak kejadian-kejadian horor yang bakal diceritain sama Bang Irfan. Jadi langsung aja nih warga bumi, kita gas kisahnya hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Bang, Iya. gimana nih Bang kisah lengkapnya Bang? Jadi gini, dulu kalau diceritain itu memang serem banget ya. Ceritanya sangat mengerikan gitu kan. Sebenarnya kita juga bagaimana itu, tegang banget waktu itu situasinya. Ya habis, ya karena kita udah kerjaan kan, udah tugas. Jadi kejadiannya begini. Waktu itu kan sebelum saya kerja di sopir ambulan, saya kan pernah kerja juga di sopir angkot. Kan itu kan sopir angkot. Terus lama-kelamaan kondisinya kayaknya sopir angkot tuh gimana ya? Sepi atau apalah. Sepi penumpang gitu. Sepi penumpang, gak ada. Ya akhirnya kita pengen coba-cobalah cari alternatif lain di tempat-tempat lain lah. Udahlah akhirnya ke situ saya untuk memutuskan terpaksa berhentilah dari sopir angkot. Nah akhirnya kita ya sementara kita usaha-usaha kecil-kecilan dulu lah di inilah dagang kayak atau apalah gitu kan di rumah kan. Nah dari situ kita mikir-mikir juga nih kalau kelamaan kurang lebih hampir 2 bulan gitu kita berhenti jadi sopir angkot. Kayaknya kelamaan kayaknya kurang ini juga nih, ini mesti nyari pekerjaan yang lain. Kayaknya gimana lah, mudah-mudahan ada gitu pekerjaan kan, sopir apa kayak apa mau nge-grab kayak atau apalah, saya pikir gitu kan. Coba-cobalah, tapi nggak apa-apa lah. Oke dah, dari situ kita coba-coba kita jalan-jalan aja dulu kan, iseng-iseng dah tuh. Sore-sore kita keluar, kita cari jalan-jalan sore dah tuh. Kita pakai keluarin motor segala macam. Udah dari situ kita ketemu warung, kita ngopi, kita makan gorengan segala macam tuh. Kita ngobrol-ngobrol sama yang lainnya deh. Ada banyak orang kan di situ kan. Pengunjung lain ya? Iya, pengunjung-pengunjung lain banyak di situ kan. Terus nggak lama datang tuh ada satu orang anak muda antara saya pakai helm, dia rapi, pakai jaket, pakai baju kantor. Saya juga nggak nyangka itu teman saya kan. Dia datang bawa motor. Kalau mau diparkir motor, ditaruh di situ di samping, dikunci motornya segala macem. Baru dibuka helm,
Udah begini, akhirnya dia langsung ngeliatin nunjuk, ente Irfan bukan? Bilang gitu, iya gitu. Siapa ya, kita kan lupa inget kan, namanya teman lama tuh. Irfan dia, iya bener Irfannya gue, Dedi. Masih inget nggak dulu kita waktu teman sekolah? Oh iya, ya udah ketemu. Dia tinggal, itu sekarang tinggal di mana? Katanya gitu. Sehat, walafiat, sehat, alhamdulillah. Ane masih tinggal di tempat lama, daerah Jakarta Pusat, bilang begitu. Nah, itu di mana? Kita kerja di apa? Di Jakarta Selatan, katanya gitu. Kerja apa pan sekarang pan? Wah, sekarang kerja kecil-kecilan aja dah. Saya bilang usaha, dagang atau segala macam lah. Pokoknya kita kecil-kecilan aja lah, serabutan. Saya bilang gitu, ngobrol-ngobrol sama dia. Udah ada tuh. Terus sekarang ente belum dapat pekerjaan nih? Belum. Saya bilang gitu. Terus kerjaan apa itu sebelum ini? Sebelum dagang, sebelum usaha? Ya, sopir angkot. Oh, ente bisa nyupir? Oh, gitu. Wah, kebetulan nih pan. Kebetulan apa, Det? Ane punya nih pekerjaan lowongan di rumah sakit. Kebetulan memang teman Ane kemarin meninggal. Oh, gitu katanya gitu kan. Karyawan rumah sakit situ, karyawan rumah sakit dan tempat bareng, udah pokoknya temen lah, dia bilang gitu kan. Sekarang begini aja dah, ente nggak usah banyak buang waktu. Besok ente dateng ke rumah Ane, begitu ke rumah saya, gitu kan. Ke rumah si Dedi maksudnya kan. Nih, ada kasih alamat, nomor telepon, WA segala macam. Besok pagi berangkat. Ya, temuin saya dulu. Baru setelah itu kita datang ke rumah sakit. Mudah-mudahan nih rezeki ente kata dia gitu. Kata temen tuh. Pas banget nih ya. Iya, pas banget. Iya. Ada yang nawarin iya. kerja ya. Udahlah, sekarang kita ngumpul-ngumpul dulu. Berarti memang kita jodoh nih. Kita ketemu kata dia gitu. Ya dah. Sehat walafiat dah ya. Alhamdulillah. Ya udah, besok jangan lupa ya. Kita ngobrol, habis ngopi, habis makan bakwan. Kita langsung jalan pakai motor. Terus nggak lama kita pisah tuh di perempatan kan. Dia lurus, kita langsung ke kanan. Udah. Besoknya pagi nih. Langsung kita jam 6 kita ke rumahnya dia, si Dedi. Udah begitu kita udah sampai di sana, udah kita ngobrol, kita di situ juga ngobrol dulu apa segala macam. Udah pan, kita berangkat. Ya ayo, rumah sakit emang nggak jauh kata dia gitu. Masih di situ ya paling cuman berapa 1 kilo lah, nggak jauh lah pokoknya deket. Ayolah kita jalan bareng pakai motor masing-masing kan. Dia pakai motor, saya juga pakai motor. Langsung kita berangkat. Kita sekarang temuin dulu dari bagian rumah sakit, pokoknya dari bagian manajemen rumah sakitnya. Tapi nanti surat-surat udah ini kan, semua udah komplit kan, ya SIM sama surat-surat itu segala macam, identitas KTP udah langsung kita bawa. Ya udahlah kalau begitu, langsung saya dibawa ke tempat ini ada tuh apa? Manajemen langsung situ kan. Akhirnya Dedi langsung dia ngasih komunikasi, terjadi komunikasi sama itunya manajemennya langsung. Terus nggak lama saya juga langsung di interview. Di dalam di interview segala macam. Dedi ini nungguin di luar. Selesai interview baru langsung Dedi nanya, gimana pan kabarnya? Ya alhamdulillah, besok disuruh balik lagi. Langsung diterima nih? Iya diterima, tapi besok Det. Tadi udah dikasih tahu sama dia jadwal ininya. Di sini ada shift-shiftnya. Shift 1 itu ada shift dari pagi, ada shift siang, ada shift malam. Oh gitu pan. Ya udah. Jadi apa intinya pokoknya harus udah siap deh ya. Ya udah berarti alhamdulillah, berarti ini memang udah rezeki situ kata Dedi. Ya udah, sekarang udah diterima di rumah sakit ini. Sekarang jalanin dah. Mulai besok udah siap. Tapi besok giliran gimana? Besok saya giliran inian, shift yang 3, giliran malam. Shift 3 tuh jamnya dari jam berapa sampai jam berapa bang? Kalau shift 3 itu dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Jam 9 malam sampai jam 9 pagi itu shift 3. Kalau yang shift 1-nya kan pagi, terus yang shift 2-nya siang. Baru lanjut lagi nanti shift 3-nya itu jam 9, jam 6. Cuma kan kita kan ada rollingan kan, nggak malam terus. Tuh. Udahlah, jalanin dah tuh. Hari pertama kita ngejalanin. Nah kebetulan di hari pertama itu kita dapat shift 3, shift malam. Terus kata si Dedi, pan lu dapat shift yang keberapa ya besok? Shift yang 3. Wah ya udahlah nggak apa-apa, jalanin aja.
jam 9 ya, iya jam 9. Kalau gue berarti lu rollingannya gantian sama gue, kata Dedi. Berarti kalau gue kan shift yang kedua nih, kata Dedi kan. Nanti shift yang kedua lu masuk, ya lu mau nggak mau lu gue tinggal ya, bilang gitu, kata dia gitu. Iya dah, oke, siap. Udah pokoknya ente jalanin aja ya, bismillah deh, ini rezeki ente, kata ente begitu. Alhamdulillah deh, belum rezeki temen, kata dia gituin. Pokoknya jangan macam-macam deh, jangan pikiran macam-macam sini ya, tenang aja. Ya udah, jalanin deh tuh. Kebetulan waktu itu dapat shift yang ketiga, shift malam. Wah, kacau juga nih kalau ya udahlah, bismillah lah. Kita nggak ada pikiran apa-apa, udah. Tepatnya tuh kita lagi tuh disuruh nunggu. Sebelumnya kan, sebelum kita kerja kan kita di security. Kita ngobrol dulu sama security, Pak. Selamat malam. Bang Irfan ya yang baru masuk ya? Iya, temannya Dedi ya? Iya, yang dari tinggal di daerah Jakarta Pusat itu. Iya Pak, betul Pak. Ini udah ngobrol, kita ngopi sama rokok sekarang macem. Nah udah, Pak mohon maaf, saya tinggal. Saya gitu kan. Sekarang kan udah jam 8:30. Saya harus standby. Ini kan kita kan dapat ini kan ruangan kan di belakang tuh. Memang agak lumayan jauh juga antara pos security sama kamar jenazah. Saya tugas di tempat kamar jenazah. Jadi abang di kamar jenazah, tempat kamar jenazah. Jadi abang harus masuk ke sana bang, kata satpam security. Iya, saya juga tadi udah dikasih tahu sama teman saya, sama Dedi, saya ditugasin di kamar jenazah. Ya udah, tapi nggak apa-apa kan bang, kata securitynya begitu. Nggak apa-apa lah bang, nggak ada apa-apa kok, aman-aman aja di sini mah, katanya gitu kan. Iya, ya udah, tenang aja bang ya. Iya, pokoknya kalau ada apa-apa hubungi saya aja ya kemari. Oke, kita berangkat, kita jalan situ. Tempatnya sepi. Memang kebetulan mobil itu kan dia parkir tuh di apa namanya, di kamar jenazah. Nggak begitu jauh dari kamar jenazah. Udahlah kita masuk. Wah, tempat sepi, masih kayak lorong-lorong gitu kan, namanya tempat jenazah. Ya gimana lagi? Ya udahlah. Dari kita jalan, kita sambil lihat-lihat. Kita lihat-lihat tengok tuh, kan. Aman tuh, sepi tuh, nggak ada apa-apa. Saya duduk sendirian. Saya ambil bangku sambil apa, saya bilang biarinlah iseng juga sambil main HP aja dulu begitu. Nggak lama, saya lagi enak-enak main HP begini, datang ada orang laki-laki sepantaran saya, pakai kaos seragam warna hitam, percis kayak seragam sama yang kayak saya pakai. Itu udah, saya sih nggak berpikir macam-macam kan. Saya nggak berpikir segala macam ini begini tuh, udahlah, mungkin dia karyawan nih yang bakal besok sih pagi gitu. Udahlah, nggak lama disalaman sama saya. Cuman dia memang anaknya agak tinggi dikit lah, tampangnya agak tuaan, agak ubanan dikit. Nggak tahu lah perkiraan umur, saya nggak tahu. Udah nggak lama disalaman, ngajakin salaman, tapi kagak ngomong. Saya bilang dia ngajakin salaman, begini. Saya terima tangannya, salaman. Terus saya tanya, abang karyawan di sini? Dia cuman begini doang, gitu. Wah, udah. Tapi saya nggak curiga apa-apa. Saya bilang iya, dia gitu doang. Dia nggak ngomong. Tapi saya ada sedikit ini juga, tangan dingin. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin karena hawa AC atau hawa apa kan, hawa malam gituin. Udah, terus nggak lama dilepas tangan saya. Abang karyawan sini? Saya tanya. Dia cuma jawab, abang udah lama kerja di sini. Saya masih nanya lagi. Dan begitu doang. Jadi dia nggak pakai mulut, dia cuma nundukin kepala aja. Begitu. Ya udahlah. Abang mau ngopi bang? Saya bilang gitu. Ya, digodek. Gitu. Terus nggak lama, abang ngerokok. Itu doang. Udah, saya duduk. Dia ngambil bangku, saya suruh lagi. Dia ngambil bangku, duduk. Baru di situ. Tapi mukanya saya yang bikin aneh, itu kagak mau ditampakin. Jadi dia ngadep ke sana. Kan saya kan ngadep begini nih. Kan bangku begini. Dia malah ngadep ke sana. Dia memiring begini. Kayak kita kan begini nih seharusnya kan. Dia ngobrol berdua. Dia malah ke sana. Muka, tapi dia berdampingan begini. Di bangku, sini saya duduk. Di sini saya satu. Sini saya satu. Sama dia satu.
Tapi anehnya mukanya dia, wajahnya ke sana. Berpaling dari Iya abang, berpaling. Tapi itu yang mulai pembicaraan, yang mulai ngomong saya terus. Nggak pernah dia. Dia nggak pernah nanya-nanya namanya siapa, nggak pernah nanya orang mana, nggak pernah nanya tinggal di mana. Pokoknya ini nggak pernah ngomong dah. Saya terus yang ngomong. Terus nggak lama dia kayak orang ngasih kode. Ngasih kode dia berdiri. Dia berdiri. Ini bangku sama dia sendiri yang ngegeser. Dia geserin sendiri ke pojokin. Terus dia ngomong, bukan ngomong apa sih, ngasih kode kayak pamit. Mau jalan kayak gitu. Dia bilang, oh gitu katanya, saya mau ke belakang. Oh ya saya ngerti. Wah saya pikir-pikir, oh iya pasti itu Narungu nih. Dia bilang gitu kan. Bisu ya. Iya bisu, saya pikir begitu dah. Udah oh, mungkin bisu kali. Jalan, saya liatin dari sini. Setelah dia jalan itu agak sana, saya liatin. Tapi saya nggak diri, saya liatin aja saya begini. Saya liatin aja, saya perhatiin aja. Nggak lama, saya penasaran juga kan. Saya majuin sedikit langkah saya. Nggak ada. Cuma ke arah kanan gitu, ke arah kanan, apa ke arah kiri saya juga kagak tahu. Tahu hilang deh, kagak ada. Nah udah terus saya duduk dah, udahlah saya nggak pikirin gitu-gituan ya kan. Nggak lama saya main HP lagi. Main HP, teman saya datang, si Dedi. Woi, aduh anteng amat lu main HP dari tadi di sini. Lu sendiri doang di sini. Gitu. Kagak. Gue tadi sebelum kemari, gue ke tempat security dulu. Gue ngobrol sama security yang di depan. Sampai ambil karena gue iseng kan, gue jenuh, gue ngobrol dulu sono. Nah sekarang udah jam 8:30, gue masuk di sini. Nah terus lagi gue enak lagi main HP, saya ceritain tuh sama teman saya tuh si Dedi. Lagi enak-enak main HP, tiba-tiba datang karyawan rapi. Pakai baju hitam kayak gue begini, gue bilang itu pakai seragam. Pokoknya lengkap deh, rapi kayak karyawan. Ya, terus orangnya agak kurus, saya ceritain kan, saya kasih tahu ubanan dikit gitu. Cuman kayak kurus deh kayak gue juga begitu, pendek-pendeknya kayak gue begini. Nah ini kayak agak bingung juga si Dedi nih. Udah mulai sini dia udah bingung nih si Dedi teman saya. Udah dah tuh, nggak lama. Orangnya gimana? Ciri-cirinya? Ubanan, dipakai topi juga. Pokoknya persis lah kayak kita begini, pendek kayak gue begini. Ya kalau umurnya mungkin perakiraan gue bangsa 50-an. Saya bilang gitu kan. 50-an, perakiraan. Rapi, pakai sepatu. Rapi, pakai sepatu ada ikat segala macem. Waduh, emang kenapa dia? Wah, lu bener-bener kenapa? Aneh nih, aneh. Dia bilang begitu. Coba deh, waduh, jalannya kemana? Jalannya ke arah sono. Terus gue bangun lu. Gue bangun Dad. Dari situ. Nah setelah itu, akhirnya dia mindahin bangku kemari tuh. Bangku dia sendiri yang pindahin. Dia kagak ngomong, kagak apa. Gue kirain dia mungkin tunarungu. Kalau gue sih berpikiran ke situ, Dad. Udah tuh. Dia ngasih kode begitu doang, kayak pamit lah gitu kan, pamit. Dia nunjuk ke arah sono, katanya gitu kan. Oh, gue ngerti. Dia mau pamit, dia mau ke sono katanya. Ke arah sono pan jalannya pan? Iya, ke arah sono. Cukup penasaran gue liatin. Wah, orang tuh narungu kali. Udah ada tuh ya kan, gimin. Ini. Pulang mobil sedikit, gue melangkah sedikit, langkahin kaki. Kagak ada. Gila. Terus nggak lama, si Dedi teman saya ngambil HP. Dilihat sama dia. Sekarang gue mau tanya sama lu ya. Ini orangnya kayak begini bukan? Digituin HP-nya. Iya. Tuh langsung gini. Iya, ini orangnya kayak begini. Bener loh, orang kayak begini kata Dedi. Sambil ditunjukin HP-nya. Ini bener fotonya kayak begini. Iya. Astagfirullahaladzim. Nantang. Kata si Dedi nih teman saya. Kenapa sih lu, Dad? Itu orang yang gue ceritain sama lu, teman gue yang meninggal 2 hari yang lalu. Lu bener, Dad? Iya, lu nggak percaya, lu tanya aja security-nya. Itu teman gue yang meninggal. Namanya siapa? Nah, adanya nama ini. Tuh datanya tuh, identitasnya. Tapi bener kan yang lu lihat kayak begini? Bener, kagak salah. Dia bilang begitu. Ada sempat namanya nggak di sini? Bilang gitu. Kagak, nggak ada. Gue nggak sempat ngeliat namanya. Tapi bener kayak begini. Kan tadi kan lu bilang ubanan katanya kan? Iya bener, serius. Itu dia teman gue yang baru meninggal. Lu kalau lu nggak percaya, lu tanya sama security. Itu yang gue ceritain, orang yang meninggal, dia punya penyakit.
Jadi dia kayak gimana, penyakit jantung, kayak kita kayak frustasi, dia minum obat, kata si Dedi, minum obat ini ya, kayak overdosis gitu, kayak ya semacam kayak bunuh diri begitulah. Ya astagfirullahaladzim, Dad, lu kenapa gak cerita dari kemarin? Kita bilang begitu. Gue sebenarnya kepengen cerita, cuman perkaranya ya itu dia tadi jalan ke sono. Iya, itu memang tempat tugasnya dia di situ. Ya Allah, aduh Dedi, ya udahlah, lu tenang aja dah, nggak apa-apa. Terus sementara waktu gue temenin dulu sini. Akhirnya kita di situ ditemenin sama si Dedi. Ya udahlah, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Tertugas malam jam ini lu harus siap jalanin tugas. Itu baru jam berapa tuh Bang kejadian ini Bang? Terus sekitar jam 10-an. Jam 10 tuh, lu baru masuk. Iya, baru masuk 1 jam di situ. Gila, baru masuk 1 hari masuk kerja. 1 hari kerja. 1 jam kaget langsung ngeliat yang kita sama-sama kaget. Dedi kaget, saya juga kaget. Dengar cerita kayak begitu. Wah, bagaimana? Sama-sama kaget. Tapi lu bener kan? Bener, Dedi. Gue serius, gue bilang gitu. Itu yang gue lihat. Gak lama, akhirnya gue penasaran. Kata si Dedi, yuk sekarang kita ke pos dulu yuk. Ngapain ke pos security? Gue mau ceritain sama pos security. Betul, ceritain sama pos security kan. Pak, si Anu namanya, identitasnya begini. Tadi si Irfan ngobrol sama si Anu. Ah lu yang bener, kata security-nya. Ah lu serius lo? Itu barusan si Irfan, teman saya yang baru kerja di sini. Dia orangnya si Irfannya. Dia ngobrol tapi nggak pakai ngomong. Si Irfan kirain dia tunarungu. Jalannya kemana? Jalannya ke sono. Dilihatin sama si Irfan, tahu-tahu udah hilang, udah cepat, udah kagak ada. Tapi itu kan bukannya baru meninggal kemarin dia lihat, kata security kan. Iya, dia baru meninggal kemarin. Wah, bener-bener. Waduh, lu hati-hati aja deh, kata security-nya begitu. Udah, nanti baca doa aja deh. Ya udah, akhirnya kita ngobrol bertiga. Nggak lama-kelamaan kita udah kasihkan ngobrol. Tiba-tiba udah sampai malam juga kan, udah tengah malam. Lama-lama udah sampai jam 12. Nih, sampai si Dedi kayaknya dia minta izin pulang. Yang Pan, mohon maaf, gue tinggal lu ya. Tanya lu di sini aja ya, tenang aja. Pokoknya kan ada security. Iya dah, lu di sini aja. Jam 12 malam udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja, udah bismillah aja. Udah, teman saya pulang, si Dedi. Nggak lama Bang Dedi balik, dia pulang. Ya udah, saya balik lagi ke tempat standby. Akhirnya saya sampai pagi di situ. Nah begitu jam 6 pagi, ya udahlah, saya pulang. Udah, dari situ kita shock juga ada tuh dari kejadian yang pertama. Gimana ya, kita mau kapok, ya namanya tugas, kita pekerjaan, udah nggak ada pekerjaan lagi, emang udah resiko kayak begitu. Terus mau kata apa lagi? Tapi habis kejadian dari yang pertama, malah ada lagi kejadian yang kedua. Masya Allah, udah biarin dah. Saya bilang ada lagi kejadian yang kedua, nelayan lagi ceritanya. Kejadian yang kedua, ada dari pihak rumah sakit kita nih, yang kita tugas, itu dapat informasi dari kepolisian bahwa di daerah pokoknya di daerah sekitar kita kerja itu ada terjadi kecelakaan. Nah pokoknya sekarang segera kirim ambulan begini. Saya juga dapat ini ya dari informasi dari langsung dari manajemennya, saya langsung suruh berangkat situ. Karena memang kebetulan pada malam itu saya juga kan yang bertugas kan. Iya, dapat jadwal lagi malam lagi pada waktu itu. Oke dah. Saya nggak panggil Nelami, sambil waktu langsung berangkat. Pakai seragam, rapi, angkat langsung ke tempat kejadian. Langsung tuh saya nyalakan sirene segala macam. Tuh udah banyak orang juga, banyak polisi. Tuh udah bersimbah darah, udah segala macam ya. Korban udah bersimbah darah, yang buka udah nggak kelihatan. Di dalam keadaan posisi tergurep. Kepalanya kebentur trotoar. Tuh kebentur trotoar ini kepalanya. Ya udahlah. Akhirnya kata polisi, ini dari rumah sakit ini ya, rumah sakit ini. Nah, udah langsung dibawa pakai kantong jenazah ke ambulan. Masuklah kita. Emang jaraknya nggak terlalu jauh sih dari tempat saya kerja sama kejadian itu kan. Langsung tuh dikawal juga sama polisi, langsung berangkat semua segala macam sampai di rumah sakit ini langsung dimasukin ke kamar jenazah. Saya masukin itu di kamar jenazah, masuk semua sekarang. Udah tuh, memang kan kalau kamar jenazah itu kan pintunya kan nggak dikunci, ini kan nggak dikunci sampai kayak gitu kan. Saya cuma kunci begitu aja, dan kita tutup jenazah kayak biasa lah.
karena nih korban dia orang jauh, keluarganya dia juga apa sih namanya, dia ngontrak di Jakarta, ya terpaksa kita harus nungguin dong. Saudaranya di Solo, di daerah Solo kan, di daerah Jawa. Ini dapat informasi dari siapa nih? Kenapa? Dapat informasi dari siapa kalau si korban ini? Dari kepolisian. Oke. Dari kepolisian ngasih tahu, abang ini orang dia punya keluarga di Solo, dia di sini hanya ngontrak gitu. Pokoknya kita udah dapat informasi semua dari kepolisian bahwa dia punya saudara di Solo, si korban ini. Berarti nunggu besok nih? Nunggu besok pagi. Ya bang, nanti kalau misalkan kalau keluarganya udah datang, hubungi saya, kata pihak kepolisian. Hubungi pihak kepolisian, ya. Nah, nanti saya akan datang langsung standby kemari. Nggak lama kan polisi langsung kan, dia langsung pergi itu semua tuh. Pergi, saya kayak biasa, saya duduk di tempat santai, duduk sambil saya main HP, megang HP, kan memang posisi sendirian. Itu kan di sana kan kamarnya kan berapa meter kan, 50 meter lah dari situ. Udah tuh nggak lama, saking enaknya main HP, kita pas selama jam 12 malam, saya ngeliat jam, udah jam 12 malam nih. Oh, udah jam 12 malam. Ternyata belum ada kabar juga dari Solo. Nah gitu, sampai polisinya juga menghubungi saya terus. Bagaimana bang? Udah datang belum keluarganya? Belum pak. Nanti kalau memang udah datang saya hubungi. Udah jam 12 malam, belum sampai juga keluarganya. Udah tuh. Besok kali ya, karena kan besok Solo iya. kan jauh. Iya kan Solo kan jauh kan. Ya kemungkinan ya besok pagi lah kemungkinan besok pagi kali pak. Saya bilang begitu sama polisinya. Oh iya bang, beres bang, siap bang. Oke, amanin. Ya udah siap. Udah. Nggak lama ada suara kayak orang ngejerit. Aduh, sakit, aduh, teriak kenceng. Saya dengar. Kok ada suara ya? Suara dari tempat itu, kamar jenazah itu. Iya, ada suara. Penasaran juga, penasaran ada, rasa takut ada, sampai saya juga merinding juga. Bilang, sapam kemana sih? Saya bilang, security kemana ya? Nggak ada orang lagi. Saya bilang, udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Jalan saya pelan-pelan, saya jalan. Aduh, sakit. Saya penasaran juga, ada rasa takut juga. Badan saya juga sampai merinding juga. Karena kan kita kan udah pernah ngalamin yang pertama. Saya udah pernah ngalamin yang pertama. Was-was juga, bis gimana ya, namanya tugas, udahlah, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, saya bilang begitu. Tangan saya jalan, terus saya bangun dari kursi. Langsung saya masuk menuju jalan juga, saya bilang pelan aja, saya kelingak-kelinguk. Kemana orang, kagak ada orang sama sekali, nggak ada temen, security kagak ada. Ya udah dah, saya jalan pelan-pelan, terus lama buka pintu jendela, pelan-pelan banget saya buka pintu. Saking rasa takutnya gitu kan, gemeter tangan ini, tangan gemeter, buka pegang engsel pintu. Saya giniin di situ. Begitu pintu udah terbuka segini sedikit, kagetnya bukan main saya. Orang melonjor begini di tempat tidur kan, dengan kamar mayat kan. Dia masih pakai baju yang pas kejadian tadi. Kan saya ngeliat tahu persis kan. Yang muka darah. Saya bilang kejadian apa lagi nih? Wah langsung tuh, saya begitu ngeliatin muka darah semua. Itu percis bajunya yang dipakai sama dia yang tadi lah pokoknya. Jaket-jaketnya masih pada nempel itu. Segala macam darah semua di muka. Dari sini kemari darah. Tuh. Memang dia kebetulan pakai bajunya baju yang kelihatan gitu kan. Maksudnya warnanya hijau-hijau kayak hijau tua begitu kan. Jadi darahnya masih kelihatan sebenarnya tes darahnya masih darah seger. Tes kemari. Wah, tapi saya nggak lama-lama langsung. Saya nggak ini lagi sampai nggak ini lagi tuh pintu nggak tutup lagi. Langsung lari. Kabur deh. Kabur saya langsung lari. Security. Kenapa bang? Kata security-nya. Abang lari-larian kayak begitu keringet dingin. Kayak habis ngelihat apaan tahu? Beneran pak? Saya juga habis ngelihat. Saya ngelihat korban yang barusan tadi kecelakaan yang saya bawa itu bajunya masih pakai baju yang itu, masih pakai jaket yang itu. Dibilang gitu, yang di kamar itu yang ditaruh jenazah itu yang barusan tadi nih pak, yang saya bawa. Beneran lu bang? Iya, saya bilang beneran. Serius? Bilang gitu.
Penasaran. Ini si satpam penasaran. Baru kali ini bang denger bang kisah-kisah kayak begitu, kata si satpam. Ya udahlah, bapak lihat aja lah sendiri. Saya bilang gitu, ya udah, ayolah kita lihat sendiri. Dilihat sama satpam, nggak ada apa-apa. Mana? Nggak ada apa-apa. Dibuka pintunya. Kamu kurang tidur kali. Bilang gitu. Beneran pak, saya ngeliat itu darah sini semua, muka udah darah. Itu bajunya masih nempel yang tadi, yang di pada saat dia kecelakaan pak. Saya bilang begitu. Aduh, kamu kurang tidur lah. Udahlah kamu tenang aja, sekarang istirahat aja. Kamu duduk aja lagi di sini. Ya pak, saya mendingan di tempat security aja lah pak lah. Ya gimana? Kamu kan nungguin juga. Ya udahlah, saya nunggu di tempat bapak aja lah, security. Saya tungguin tempat security. Ya pak ya, saya minta tolong pak. Saya bilang begitu. Saya udah ngalamin kejadian 2 kali begini pak. Ya dah, apa-apa dah, tempat security aja lah. Saya juga nggak tahu nih sampainya jam berapa keluarganya yang dari Solo. Saya bilang begitu kan. Udah, saya langsung ke tempat security. Saya ngobrol begini ini segala macam. Udah, saya ngobrol. Nggak lama, sampai pagi jam 6 kita nggak berasa kita ngobrol, kagak tidur saya sampai nungguin keluarganya yang dari Solo. Ya udah, nggak lama jam 6 baru datang keluarganya. Akhirnya saya ceritain semua sama teman-teman si Dedi. Si Dedi nggak lama kan dia dapat si Pagi kan, teman saya. Lu kenapa lagi? Kayak begitu muka lu pucat banget begitu. Iya Ded, gue ngalamin yang kedua kalinya. Saya ceritain sesuatu. Gue ngeliat orang yang kecelakaan itu Ded. Wah, serem dah Ded lah. Pokoknya kalau diceritain. Ini muka udah darah semua. Udah kita ceritain semua lah pokoknya sama Dedi. Udah Ded, sekarang lu gantian sama gue. Lu mah enak, lu beruntung. Saya bilang begitu. Lu dapetnya pagi mulu, gue dapet malam. Saya bilang begitu sama dia. Udah. Ya udahlah, saya pulang. Udah deh, gue permisi pulang. Udah. Sabar deh, saya digituin sama si Dedi. Sabar bang, katanya ini. Namanya juga tugas. Ya udahlah. Saya udah 2 kali loh. Saya bilang gitu kan sama Dedi. Udah sabar emang tugas. Masih betah nggak? Kata security-nya. Ya, saya betah-betahin dah. Resiko, saya bilang begitu. Ya udah saya pulang. Udah bang ya, selamat pagi sih. Pulang. Sumpah. Pas itu. Kejadian kayak begitu tuh. Kira kedua kali tuh ya? Iya 2 kali. Kejadian yang pertama itu temennya. Kejadian yang kedua, wah muka udah kayak kelihatan darah semua. Iya sebenarnya kalau dihitung-hitung kejadian 3 kali saya kejadian. Tadi kan yang kedua udah, yang pertama kan udah. Yang kejadian yang ketiga pernah juga saya kejadian yang ketiga. Cuman kali ini saya bareng sama teman saya nih, sama si Dedi nih. Waktu itu saya dapat shift yang kedua. Sambil nunggu giliran masuk si Dedi kan. Dedi kan dapat yang ketiga nih. Nah sekarang giliran Dedi nih yang ketiga nih malam nih. Udah dah tuh. Sambil nunggu si Dedi, sambil nunggu jam 9. Nah, saya duduk dah kayak biasa lah. Saya duduk nih malam juga nih, menjelang malam lah. Udah setelah itu jam 9. Udah jam 9 malam. Lagi saya duduk, lagi ngopi apa segala macam. Langsung si Dedi datang. Pan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Kita ngobrol-ngobrol segala macam. Ngopi dulu deh sini. Nggak ada waktu, justru itu gue mau bilangin lu, kata Dedi. Ada apaan lagi, Dad? Ini ada pasien yang barusan meninggal, cuman ini perempuan. Ini harus kita bawa dari lantai atas, lantai ke bawah. Sekarang kita bawa. Kemana, Dad? Ya memang sih kagak jauh, kata Dedi. Udah pokoknya lu ikut aja. Udah, saya ambil langsung itu jenazah. Jenazahnya perempuan. Saya bawa. Setelah tuh, langsung saya bawa. Nggak jauh, kata Dedi. Tenang aja, nggak sampai ke kampung-kampung deh. Tapi yang bawa ya, mobilnya. Maksudnya kita bawa. Ya dah, saya yang bawa mobil. Udah tuh, saya bawa. Langsung Dedi duduk di samping saya. Rasa ada di depan. Saya bunyiin sirene langsung. Segala macam, saya udah bunyikan tuh. Nah, di tengah-tengah perjalanan, memang kan perjalanan kurang lebih kan hampir 20 menit kan. Di tengah perjalanan tuh, suara dari belakang ambulan itu nyaring banget itu, suara besi, keranda. Kayak keranda diaduin begitu. Petak. Jadi beranda kok kayak diaduin begitu, diaduin ke nian mobil belakang. Udah tuh. Apaan tuh, Dad? Agak, udah lu diam aja, tenang. Kan belakang gak ada orang, Dad.
Gimana mau tenang lu? Orang di belakang kagak ada orang. Saya bilang gitu. Udah, dia macam tenang biasa itu mah. Ah, lu mah biasa-biasa aja, Det. Biasa betul. Nah, lama lagi makin kencang suaranya. Nah, sekarang nih tutupan kurung batang nih. Petak, petak. Antara kurung batang dan kurung batang beradu kan. Seranda beradu. Det, itu kayaknya suara besi sama besi tuh, Det. Ini lebih keras lagi. Petak, petak. Gue penasaran, Det. Nengok. Det, lu lihat. Lu tuh keranda tuh begitu tuh. Ini lu sendiri. Udah nggak apa-apa. Udah tuh jalan. Saya lanjutin. Nggak lama. Ada suara teriakan perempuan dari dalam ambulan itu. Bilang. Kayak nangis gitu berhenti. Aduh. Sakit. Sama juga itu teriaknya sakit. 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 Sama si Dedi. Udah mbak, jangan berisik. Digituin sama teman saya. Lu berani lu, Zed. Saya gituin kan. Apa itu udah biasa pan. Kayak begitu-begitu mah. Gue juga begini udah biasa. Jangan berisik mbak. Tenang aja, mbak bakalan dibawa pulang. Mbak gak bakal dibawa kemana-mana. Ayo, saya udah gak tahan. Okay. Ada suara. Kalau kali ini ada suara. Sakit, tapi sambil nangis. Kayak orang sesak napas. Gending gue anjir. Kayak orang sesak napas. Terus saya nanya, "Dat, mau sakit apaan?" Ngomong pelan-pelan gitu nanya. Sesak napas. Oh, sakit sesak napas. Iya. Oh, masih muda, Dat. Sekitar umur 50-an, udah punya anak. Oh, masih jauh nggak? Saya bilang gitu. Enggak, dikit lagi dah. Udah buru-buru dah. Gue juga pengen buru-buru dah pulang dah biar sampai. Udah tuh sampai dah tuh. Bunyi sirene tuh nggak lama disambut kan sama warga. Ya diturunin semua kurung batang, keranda diturunin semua, dibantu sama warga kan, digotong sambil baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Masuk ke dalam. Jenazah masuk ke dalam, rapi. Saya mau pamit sama keluarganya, Pak. Saya buat pamit, saya mau kembali lagi, mau tugas kantor lagi sama teman saya. Oh iya, banyak-banyak terima kasih begini-begini ya. Dia udah ngucapin terima kasih. Ya Pak ya, pamit ya Pak, selamat malam Pak. Iya selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah, saya bawa lagi. Lu bawa lagi tuh mobil, kata Dedi. Iya, saya bawa. Dedi sampai ke rumah sakit, masuk kan ruang parkir. Sebelum sampai parkiran di tempat jenazah, Dedi ngomong sama saya bilang, "Pan, gue turun sini ya. Mobil lu parkir aja, lu kunci segala macam. Oh ini lu kunci dah. Gue mau ke tempat lobby dulu." Udah tuh, Dedi pergi. "Lu mau kemana sih? Lu ninggalin gue mulu." "Udah, sono." Enggak apa-apa." Nah, ya udahlah, nggak apa-apa, saya bawa tuh mobil kan. Sampai langsung ke tempat parkiran itu. Karena memang kan parkiran tempat jenazah. Parkirnya di tempat Iya. kamar jenazah. Iya, parkir kan di tempat jenazah kan. Dari awal kan memang kayak begitu. Udah saya rapiin, saya taruh. Saya kunci pintu belakangnya. Semua saya kunci. Udah, habis saya kunci. Saya jalan melangkah sebentar. Saya jalan melangkah, baru 3 langkah. Suara kenceng dari ambulan. Gubrak. Wah. Astagfirullahaladzim, saya bilang nggak beres gitu. Nggak mungkin ini mau. Orang kunci mobil udah saya tutup kok. Saya kunci semuanya. Aduh, udahlah, saya nggak bakal ngeliatin lagi dah tuh ambulan dah. Saya langsung jalan. Cepet dah, langsung lari. Kemana di si Dedi? Mana si Dedinya cepet hilang lagi. Lu langsung saya keluar aja langsung ke tempat Dedi. Nggak tahu Dedi lagi ngopi di luar. Aduh, brengsek juga nih anaknya. Heh, Dedi, aduh lu mah ninggalin gue. Lu kenapa lagi? Lu kayak dudak-dudak begitu. Ini gue ngalamin yang ketiga kalinya nih. Dia bilang begitu. Tadi pas lu mau keluar, itu kan mobil kan gue taruh. Ya terus baru gue melangkah, itu mobil gue kunci langsung semuanya. Gue ngelangkah, ada suara. Ituan, kurung batang, gue ngegabruk. Ubrak. Kayak ada mainin begitu. Kenceng banget suaranya. Langsung aja gue tinggal. Jadi ngobrol, udahlah. Kita mesti jalanin aja, kata Dedi. Ini memang udah resiko kita. Pekerjaan kita kayak begini, mau kata apa lagi. Iya kan? Kata si Dedi, iya juga sih emang. Lu apalagi lu udah ngalamin 3 kali. Gue juga sebenarnya udah ngalamin juga, kata Dedi. Oh gitu Det, iya. Cuman takutnya kalau gue ceritain sama lu, takutnya lu nggak betah. Oh iya.
digituin. Ya habis mau gimana lagi, gue juga sebenarnya kasihan juga sama lu. Gue pengen ragu-ragu juga, gue pengen kasih kerjaan sama lu. Takut lu nggak betah, kalau gue ceritain tentang kejadian-kejadian ntar lu malam nggak mau. Ya udahlah, sekarang kita mau ngalamin kayak begini, mau ngomong ngapain lagi? Ya Biarin udah, aja tuh ya. ya biarin aja. Akhirnya dari situ ya udahlah, kita tenangin, kita ngobrol-ngobrol aja udah sama si Dedi. Tapi akhirnya lama-lama terbiasa tuh. Udah, akhirnya tuh udah terbiasa, udah 3 kali ngalamin, ya udahlah, kita jalanin aja terus kerja di situ. Sampai kuat berapa lama jadi 9 bulan? Saya di situ sampai 4 bulan lah. 4 bulan doang? 4 bulan. Gila. Iya, 4 bulan aja itu, 4 bulan doang itu udah. Itu keluar alasannya kenapa tuh? Takut apa gimana? Ya gimana ya, kalau memang bicara ngomongin soal takut ya memang kita juga ini juga ya. Terus gimana juga ya udahlah. Saya bilang, saya ngomong sama si Dedek, dia kayaknya gue nggak kuat tuh dia. Nanti saya bilang gitu. Nyari-nyari kayak begini mah udah dah. Gue mendingan dagang aja dah. Cari lagi kayak usaha lain. Ya lo mah begitu sih. Ya udah deh, tapi gue terima kasih banyak sama lo, bilang gitu. Ya udah, akhirnya dari situ saya selesai, saya jalanin 4 bulan. Saya mengundurkan diri sama Dedi. Saya juga ngucapin terima kasih banyak sama Dedi. Dedi juga ngucapin terima kasih. Ya udah, makasih banyak ya Pan. Yang penting kita jangan saling lupa sama teman. Iya, makasih banyak deh. Terus saya pamit sama Dedi. Dari situ saya langsung nggak kerja lagi, udah saya dagang aja, udah langsung 4 bulan tuh berarti ya bertahan tuh ya. Gila sih, ini kejadian di hari pertama aja Bang Irfan udah ngalamin kejadian yang 3 kali. 3 kali. Iya, di Oh, iya. hari pertama masuk tuh ya. Hari iya, pertama pertama. masuk ketemu sama temennya almarhum, temennya Bang Deddy yang udah almarhum ya. Iya, yang udah almarhum lagi. Berarti ini posisi si almarhum ini posisi yang digantiin sama Bang Irfan. Iya, Berarti dia supir juga tuh. sopir tadinya. Gila sih. Kejadian pertama udah bikin ngeri ya teman-teman ya. Apalagi kejadian yang kedua tuh. Iya, benar kan. Ada jenazah yang bangun. Kecelakaan. Ya, bangun ya, duduk. Iya. Berarti duduk bangun dong. Iya, yang laki-laki itu duduk udah bangun. Waduh, mana bersimbah darah ya kita. Bagaimana kalau bersimbah darah itu kan serem juga nanti. Iya, gue sih kalau jadi lo emang udah pasti kabur sih Bang. Namanya kita ngeliat simbah darah begitu orang kecelakaan. Habis kecelakaan begitu kan sambil kita nungguin mana kagak ada orang, polisinya kagak ada, ya udah. Ini Bukan gue sih lagi. sebenarnya penasaran sama rumah sakitnya sih. Cuman kan ya namanya Iya, rumah sakitnya masih bener. operasi ya Bang ya. Iya, benar. Nggak usah kita sebutin lah ya. Benar. Karena privacy juga. Iya, benar. Jelas intinya di Jakarta Selatan. Iya, betul. Banyak tuh rumah sakit Jakarta Selatan tuh. Cari sendiri tuh kalau penasaran tuh ya. Oke, tapi Bang Deddy sampai sekarang masih kerja. Dia masih bertahan ya. Bang Deddy, kalau misalnya Anda nonton Soib NT ini ada Bang Irfan, nanti Abang komen di sini ya Bang ya. Kalau Abang komen nanti aneh undang NT nih Bang. Siapa ya Bang Deddy ya? Iya. Bang Deddy, salam kenal Bang Deddy, makasih banyak. Iya. Gokil Bang Irfan kejadian Iya, yang dialami sama begitu. Bang Irfan nih. Bang, sebenarnya sih saya penasaran juga nih sama kejadian-kejadian apa yang dialami sama Bang Deddy nih Bang. Iya, Karena betul. kan tadi Benar. Abang bilang tuh Bang Deddy tuh sebenarnya banyak kejadian yang dialami kan. Iya, benar. Tapi dia nggak mau speak up karena takut Bang Irfan juga takut. Iya, udah duluan takut ntar kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Irfan sudah mau datang ke sini ya Bang ya. Jadi adanya kisah itu bukan bermaksud buat nakut-nakutin kalian teman-teman. Jadi hanya berbagi pengalaman aja Bang ya. Iya. Karena takut itu fitrah teman-teman. Semua Iya, orang punya betul, rasa takut, tapi gimana caranya kita bisa melawan rasa takut kita sendiri. Betul. Bang, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan sekali lagi juga buat teman-teman yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya titik koma yang ada di sini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Irfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bang. wabarakatuh. Ya. Thank you teman-teman.